Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala.
mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita hari ini sama-sama lambaikan tanganmu dan katakan yes. Sebab
Tuhan Yesus itu baik dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita satukan tepuk tangan kita. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, saya di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang begitu besar itu melingkupi kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa berkata ya Tuhan, Engkau tidak baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dan kami sangat percaya itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Kau sungguh sangat baik ya Tuhan. Kau teramat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu sangat indah ini ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Biarlah firman yang akan Kau sampaikan bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Shalom, puji Tuhan, sukacita sekali hari ini kita dapat berkumpul kembali walaupun masih secara online, tepat di minggu di mana beberapa hari lagi Natal akan segera tiba. Puji Tuhan saudara. Nah hari-hari ini mungkin banyak orang yang merasa Natal di tahun 2020 ini suasananya berbeda. Ya, tidak bisa lagi bersilaturahmi, kumpul dengan keluarga besar. Ya tidak bisa juga mungkin hunting buat midnight sale seperti tahun yang lalu. Ya, jadi suasananya seakan-akan lain. Bahkan mungkin ini belum pernah terjadi.
Ya, seumur hidup kita mengalami Natal dalam suasana yang seperti ini. Tapi ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ibadah online pada hari ini, ya, bahwa sesungguhnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, sesungguhnya kebenarannya adalah Natal tahun ini dan Natal tahun yang lalu itu tidak berbeda sama sekali. Ya, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Natal tahun ini dan Natal tahun yang lalu itu tidak berbeda sama sekali. Tapi Pak Pendeta tadi barusan waktu kita mulai ibadah disampaikan bahwa suasananya lain, suasananya berbeda. Tidak bisa silaturahmi, tidak bisa kumpul dengan keluarga. Tadi juga sempat disebutkan tidak bisa hunting midnight sale lagi. Ya, lalu kenapa tiba-tiba dibilang tidak berbeda? Nah, perhatikan baik-baik kalimat saya, ya. Yang tidak berbeda itu bukan suasana Natalnya. Ya Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan hari ini, perhatikan kebenarannya. Yang tidak berbeda adalah Natalnya tidak berbeda sama sekali. Kenapa? Karena Natal ini telah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Allah karena begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara, Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya di kandang domba dalam kehinaan, untuk menebus kehinaan saudara dan saya, untuk mengambil ketidakberdayaan saudara dan saya, supaya kita yang hina ini, supaya kita yang tidak berdaya ini menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ditebus karena karya keselamatan. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Natalnya tetap sama, Tuhannya tetap sama. Natal itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu sebagai kelahiran Sang Juru Selamat di muka bumi ini untuk menyelesaikan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Karena itu saya percaya sukacitanya juga harusnya tetap sama. Yang mau tetap sama sukacitanya katakan yes. Coba bilang kiri kanan kalau saudara ada di rumah saat ini, mungkin bersama dengan keluarga colek. Bilang kiri kanan, sukacita Natalnya harus tetap sama. Haleluya saudara ya. Sekali lagi, yang berubah cuma suasana perayaan Natalnya. Juga ibadah Natalnya mungkin berubah menjadi ibadah online saudara. Tetapi sekali lagi, Natalnya tetap sama. Dia tetap Allah yang mengasihi manusia dan lahir karena Dia ingin saudara menebus saudara dan saya dari dosa dan menyelamatkan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari ini saya percaya Natal ini seharusnya tetap membawa saudara dan saya di dalam satu ucapan syukur yang meluap, yang penuh dengan limpah, karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya, karena Tuhan Yesus telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu kalau sampai ada hari ini, ya masih ada anak-anak Tuhan yang bingung cari alasan kenapa dia tidak bisa mengucap syukur di hari Natal, maka yang pertama sama-sama saya ajak kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, saudara, alasan yang pertama kenapa di Natal ini kita tetap mengucap syukur. Kebenarannya tadi sekali lagi saudara, ini tetap Natal yang sama dengan tahun yang lalu. Saudara, ketika saudara bingung mencari alasan kenapa saudara mengucap syukur di Natal ini, dalam kondisi mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang kehilangan sebagian penghasilan, atau bahkan sudah kehilangan beberapa orang yang dikasihi, kenapa kita tetap mengucap syukur dalam Natal ini? Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saudara, saya bacakan, perhatikan ayat-ayat ini baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Oh haleluya. Saudara, Mazmur Daud ini saudara, kalau saudara boleh
copy paste apa yang Daud biasa lakukan, ya sebagai lifestyle dia sering berkata kepada jiwanya, saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Saudara, ini kalau saudara ngerti, ini biasa disebut ya istilah zaman now, saudara. Ini self talk. Apa saudara? Self talk, ya. Berbicara kepada diri sendiri, memerintahkan kepada diri sendiri. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Nah saudara, ini saya percaya saudara perlu terapkan, saudara, ya. Perlu belajar untuk saudara unity saudara dengan pikiran, roh dan jiwa saudara, ya, supaya sama-sama tubuh saudara juga memuji Tuhan, pikiran saudara, jiwa saudara memuji Tuhan, sebagaimana roh saudara memuji Tuhan. Yang mau katakan yes, ya. Bilang kiri kanan, belajar self talk untuk Tuhan. Amin. Nah saudara, kembali lagi, ya, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, saudara, tadi yang pertama, ya, kenapa ada banyak anak Tuhan yang bingung cari alasan di Natal ini, ya, ketika suasananya berbeda, tetapi Natalnya tadi tidak berbeda, kita sudah sepakat, saudara, ya. Tetapi mereka melihat, ya mungkin bahkan, saudara, ya, tahun lalu biasa terima THR, tahun ini masih belum bisa terima THR, saudara, ya. Rasanya sulit mengucap syukur di Natal tahun 2020 ini. Saya mau katakan, saudara, alasan yang pertama kenapa di Natal ini saya dan saudara tetap harus mengucap syukur. Ya, Daud berkata seperti ini, saudara, ya. Dia paksa jiwanya untuk memuji Tuhan apapun kondisinya. Kenapa? Dia berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya, ya. Yang pertama, kenapa kita mengucap syukur, saudara? Karena di Natal ini adalah pernyataan kebaikan Tuhan kepada saudara dan saya. Dia raja di atas segala raja, saudara, ya. Dia yang menciptakan alam semesta. Tiba-tiba, saudara, karena kasihnya kepada engkau, dia mendatangi engkau, dia mendatangi saya, dia cari kita yang terhilang, dia tinggalkan tahtanya, saudara, lalu dia mengosongkan dirinya, dan pertama kali, saudara, saudara, mengambil rupa manusia. Yang diambil bukannya rupa seorang bangsawan atau rupa seorang saudara, mungkin elit politik lah, saudara, apapun juga, tetapi yang diambil, saudara, dia menjadi bayi. Begitu merendahkan diri dia, menjadi sosok manusia yang paling lemah di muka bumi ini. Karena bayi ini, saudara, adalah sosok yang paling lemah, di mana tidak berdaya, padahal dia ini, saudara, pemegang kekuasaan alam semesta, tetapi dia menjadi tidak berdaya karena saudara dan saya. Saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tidak berdaya, dia tebus, saudara, ketidakberdayaan kita, supaya kita di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap bisa dengan kepala tegak berdiri dan berkata, Tuhan, walaupun rasa-rasanya aku tidak mampu menghadapi semua yang ada di depan ini, tetapi aku percaya Engkau Allah yang telah mengambil segala ketidakmampuanku dan menggantikan posisiku. Engkau menebus ketidakmampuanku, sehingga oleh kemampuanmu, Tuhan, aku akan selamat melewati masa-masa ini. Yang percaya katakan amin. Alasan pertama, saudara, karena semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, saudara, dikatakan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, kan kecenderungan manusia itu gampang apa, saudara? Gampang lupa. Ya, bangsa Israel, saudara, baru saja ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir, Laut Merah terbelah dua, ya, saudara, ya. Itu kan mujizat yang fenomenal banget, ya, saudara. Saudara, saya seumur umur, saudara, belum pernah, saudara, melewatin air tiba-tiba tersibak, ya, saudara, ya. Tetapi ini mereka langsung lewat di tengah-tengahnya. Ya, ini namanya Sea World yang pertama, saudara, ya. Kalau sudah pernah mengunjungi situs Sea World mungkin, ya, di Jakarta Utara sana, melihat binatang-binatang, saudara, laut, ya, secara langsung, ya, seakan-akan jalan di dalam laut. Nah, ini yang benar-benar realitinya nih, saudara, ya. Di bangsa Israel lihat langsung, ya, mereka nyebrangi air, ya, lalu kiri kanannya, saudara, ya, ada mungkin Nemo kali, saudara, ya. Ya, saudara, tetapi saudara tahu, hanya cukup beberapa hari kemudian, mereka yang awalnya bersorak-sorai, saudara, mereka yang awalnya menari-nari memuji Tuhan, cukup mengambil waktu kira-kira 3 hari, berubah menjadi sungut, ya. Orang, ya, manusia itu cenderung lupa apa yang Tuhan sudah lakukan di hari yang lalu. Ya, jadi begini loh, saudara, ketika hari ini sudah tiba-tiba mentok gitu, ya, saudara lupa
bahwa saudara sudah pernah mentok juga sebelumnya, dan Tuhan sudah pernah lakukan mujizat dan buka jalan. Seakan-akan kasus yang baru ini dia tidak bisa lakukan, saudara. Padahal dia tetap Allah yang sama. Seperti saya katakan, Natalnya tetap sama. Natalnya tidak berubah, saudara. Ya, mujizatnya juga tetap sama. Saudara, makanya jangan sampai saudara lupa untuk memperkatakan kebaikan Tuhan. Teramat khusus di Natal ini, saudara, ingat-ingat kebaikannya. Ya, ada lagu apa? Think about His love. Ya, saudara, saya belajar untuk terus mudah mengucap syukur, ya. Tidak seperti 9 orang kusta yang Tuhan sudah sembuhkan bersama dengan satu lagi 10, saudara. Tapi yang kembali kepada Yesus itu justru cuma 1, dan itu pun orang Samaria. Yang lain habis terima mujizat, ya seakan-akan itu memang haknya gitu loh, saudara, ya. Ya memang Tuhan ya harusnya lakukan mujizat buat aku, ya. Saudara, bertobat kalau masih kayak gitu, saudara, ya. Harus dengan mudah mengucap syukur atas setiap hal yang paling kecil sekalipun. Ya, saya ingat waktu saya masih sekolah, zaman dulu, saudara, ya masih saudara. Kalau saudara ingat di zaman-zaman dulu, kalau naik angkot nggak kayak zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kan pakai Transjakarta, pakai AC. Zaman dulu itu, saudara, ya, itu gelantungan kita sudah di pintu bis, saudara, ya. Ya, gelantungan itu nyawa itu tinggal di ujung jari, literally, saudara, ya. Karena kenapa? Karena megangnya tinggal ujung jari aja, saudara. Sambil gelantungan udah gemetar tangan tuh, saudara, ya. Makanya ketika saya dapat duduk di kursi depan, saudara, ya, saya nggak tahu nih, saudara, pernah ngalamin nggak? Saya itu, saudara, nangis loh, saudara, ya. Bisa duduk di kursi depan sampai nangis, Tuhan baik banget. Mungkin buat beberapa orang itu nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Halo, ya. Mungkin buat beberapa orang itu hal yang biasa. Sudah, tetapi mari kita belajar menjadi orang yang selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mudah untuk mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Maka saya percaya Natal tahun 2020 ini juga Natal yang sama. Yaitu Natal yang tetap penuh dengan ucapan syukur. Yang mau katakan amin. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara. Ya, buat saudara yang di Natal ini kehilangan alasan untuk mengucap syukur, bingung gitu, saudara, ya. Di aku Natal ini mau sukacita gara-gara apa, ya? Ya, yang pertama tadi, saudara, ingat segala kebaikan Tuhan, ya. Yang kedua, ini masih pemazmur, ya, masih self talk juga, saudara, ya. Yuklah sama-sama lihat Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ya, makanya tadi saya minta kita belajar juga untuk self talk, saudara. Dan ketika saudara ngomong tuh harus dengar di telinga saudara. Ya, karena ini baru beberapa hari lalu, saudara. Ya, ada seorang seorang yang murid saya lah, murid rohani yang saya layani udah mungkin belasan tahun, saudara. Mungkin bisa dihitung, udah hitungannya puluhan tahun, ya. Karena dia ini dulu sempat terikat narkoba. Ya, lalu puji Tuhan, ya, saudara, bisa bebas sama sekali. Ya, walaupun dia sudah pernah hampir mati, minum baygon segala macam, saudara. Hari ini sudah bebas, ya, tapi masih ada satu yang sering mengganggu, itu namanya schizophrenia. Ya, ada suara-suara di kepalanya yang mengganggu. Nah, saudara, baru saja mungkin saudara belum lama dia telepon saya. Dia bilang gini, ya, dia selama ini tidak pernah memperkatakan ini, tapi kemarin dia tiba-tiba dapat hikmat memperkatakan, saudara. Dia mulai memperkatakan schizophrenia keluar. Saya persisnya saya nggak ingat, ya, saudara. Pokoknya dia mulai perkatakan, dia dengar dengan telinganya sendiri, dan tiba-tiba seperti sesuatu yang terlepas, saudara. Dan dia cerita, saudara, bagaimana rasanya dia ringan sekali, dan saudara, suara-suara itu tidak lagi seperti yang dahulu, saudara, mengganggu hidupnya, dan dia rasanya rilis, saudara. Ya, jadi ketika saudara belajar self talk, ya, ini peperangan juga, saudara, ya. Ya, perkataan saudara perkatakan penuh dengan kuasa. Yang percaya perkataan saudara penuh kuasa, katakan amin, ya. Saudara mulai perkatakan apa yang dikatakan pemazmur ini, Mazmur 42 ayat 6. Ya, Mazmur 42 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, tadi yang pertama, kita punya alasan untuk mengucap syukur karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kalaupun hari ini saudara belum melihat
pintu keluar itu, saudara. Saudara seperti di tunnel, ya, di terowongan, tapi ujungnya belum kelihatan gitu, ya. Saudara kalau di ujungnya udah ada lighting gitu, udah sececah cahaya kan, waduh semangat jalannya gitu. Oh dikit lagi keluar nih gitu ya. Tapi kalau saudara ini masih gelap gulita, ya saudara nggak tahu nih jalannya masih berapa lama ke depan gitu ya. Ini berapa lama lagi nih terperosok nih keuangan keluargaku gitu ya. Nah saudara, dalam kondisi seperti itu, ini pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Wah saudara ya, jadi kira-kira saudara dia tegur ini jiwanya loh saudara ya. Saudara pernah marahin gak jiwa saudara ya. Wah ini kenapa engkau tertekan, oh kalau tertekan terus aku kasih SP1 nanti, mungkin gitu kali saudara ya. Saudara, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku ya. Lalu dia perintahkan kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Amin. Ya, saudara, ketika perkatakan firman Tuhan terdengar sampai telingamu, ya saudara sesungguhnya sedang melakukan peperangan rohani. Ya saudara, karena peperangan rohani yang pertama itu saudara justru ya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, karena kitab Yakobus itu berkata tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya saudara, tunduk kepada Allah itu bukan orang lain ya saudara ya. Tunduk pada Allah itu diri kita ya. Setelah kita selesai dengan diri kita baru bisa lawan iblis ya. Makanya saudara, yang diri kita ini menangin dulu saudara ya. Saudara ya, kenapa engkau gelisah? Waduh, nggak boleh gelisah, dimarahin saudara ya. Jadi kalau udah mulai distract nih saudara, mulai ya tempeleng secara rohani ya saudara ya. Tempeleng secara rohani itu jiwa saudara ya. Ayo jangan kamu gelisah, berharap kepada Allah. Mulai perkatakan firman Tuhan. Ya lalu saudara, ada satu statement yang dahsyat dan luar biasa. Ini statement of faith saudara ya. Pernyataan iman. Apa itu saudara? Dia berkata seperti ini ya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi dia bilang gini saudara ya, ini aku pasti akan ditolong lagi sama Tuhan sebagaimana Tuhan sudah tolong aku sebelumnya. Walaupun sekarang masih itu rasanya masih in the darkness gitu, masih lembah kekelaman saudara. Ya, lah kayak no clue, nggak ada petunjuk dari mana jalan keluarnya itu masih belum kelihatan. Saudara, di Natal ini mungkin ada saudara yang sudah ketemu dead end, rasanya jalan buntu saudara. Tapi maukah saudara punya iman sama seperti pemazmur ini yang berkata, aku pasti akan bersyukur lagi. Walaupun rasanya lidahku keluh sekarang, tapi aku percaya pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Saudara, oleh karena itu orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Oleh karena itu saudara, anak-anak Tuhan di tengah badai yang sama yang menimpa saudara, bukan cuma orang-orang fasik, tapi orang-orang beriman pun ditimpa saudara. Sama seperti kita Mazmur pasal yang ke-7 saudara, badai itu menimpa rumah yang berdiri di atas pasir maupun rumah yang berdiri di atas batu karang. Sama aja kena, badainya sama saudara ya. Semuanya kena pandemi, semuanya kena krisis ekonomi saudara. Tetapi yang beda adalah setelah selesai, saudara tetap tegak berdiri saudara. Kenapa? Because you have faith ya. Karena engkau berkata kepada dirimu, aku pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dia adalah penolongku dan dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, pertolongan Tuhan ya, day by day, month by month. Saudara, itu saya juga rasakan dan keluarga saya. Dan setiap bulan itu mujizatnya beda-beda saudara ya. Tapi itu dia saudara, tetap dia selalu menolong tepat pada waktunya. Nah saya mau encourage saudara di Natal ini ya, saudara jangan terpengaruh dengan sikon nih saudara, situasi dan kondisi ya. Kenapa? Natalnya tetap sama. Saudara, Natalnya nggak pernah berubah. Natalnya itu tetap dia telah lahir ke dalam dunia dan dia juga akhirnya telah mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya. Makanya tadi Mazmur 103 berkata apa? Ya, jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, jangan lupakan kebaikannya saudara. Natal ini saudara nanti kumpul kembali mungkin dengan hanya keluarga inti, nggak bisa dengan keluarga besar, tapi saudara gandengan tangan.
naikkan ucapan syukurmu yang terbaik di Natal ini saudara. Karena Natal ini tetap Natal yang sama. Sudah tidak pernah berubah. Allah kita tidak berubah. Dan kalau yang lalu dia tolong kita, maka di Natal ini juga dia tetap Allah yang sama yang akan menolong kita. Terakhir saudara, terakhir. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saudara, ini sikap mental yang saya juga rindu saudara dan saya miliki ya saudara ya. Daniel pasal 3 ayat 16 18. Sudah pasti sudah sering dengar ceritanya. Ya, sudah saya bacakan kembali untuk refresh. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di masa-masa sulit ini saudara, ya ada banyak pertolongan yang bukan dari Tuhan. Makanya kalau saudara lihat kriminalitas meningkat ya. Orang-orang yang tergoda untuk melakukan korupsi aja ya membuat kita terkaget-kaget gitu saudara ya. Ya saudara, kenapa ya? Itu dia saudara. Banyak orang yang terdistract ya, tertarik nih dengan way out yang shortcut gitu ya. Patung emasnya itu dikejar saudara ya. Tetapi ini saudara, ya Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun saudara taruhannya adalah nyawa, kehilangan bukan cuma harta benda. Ini kalau bilang masa krisis ya saudara, ini krisisnya ini benar-benar di ambang maut. Ya, betul-betul di ambang maut saudara. Kenapa? Karena memang mereka dimasukkan ke pintu kematian, yaitu apa saudara? Ya, pintu perapian yang menyala-nyala ya. Jadi benar-benar taruhannya nyawa. Taruhannya bukan cuma kehilangan penghasilan, taruhannya bukan cuma kehilangan sanak saudara ya, tapi taruhannya kehilangan seluruhnya, segalanya ya. Tetapi saudara, dengan segala taruhan seperti itu, tetap mereka hanya mau menyembah dan mengikut kepada Allah yang empunya langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus saudara. Saudara, sesulit apapun Natal ini bagi saudara dan saya, please saudara, jangan keluar satu ucapan keluhan sedikit pun. Ya, saudara, saya percaya semua Tuhan izinkan. Semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya ingat dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan firman Tuhan, saya ingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang membentuk ulang kita saudara. Dari pangeran Mesir, sama seperti Musa pangeran Mesir, dipisahkan sementara waktu, dilepaskan semua kemesirannya, ya, dipanaskan apinya sepanas-panasnya supaya semua yang error-error itu saudara terlepas, terpisah, sehingga dia menjadi murni dan kembali ke Mesir menjadi seorang utusan Allah, bukan lagi seorang pangeran dunia saudara. Dan tidak hanya itu, dia keluar kembali dari Mesir membawa jutaan jiwa-jiwa masuk ke tanah perjanjian. Hari ini, di Natal ini, pastikan ya saudara, tetap Natal yang sama, di mana kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia lahir menjadi seorang bayi yang begitu lemah dan tak berdaya untuk menebus segala kelemahan dan ketakberdayaan kita, supaya kita yang lemah ini menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan jangan pernah tukar Tuhan dengan patung emas apapun juga, jalan keluar yang manapun juga saudara. Ya, tiba-tiba ada yang kasih saudara iming-iming ya saudara, untuk mungkin pindah kepercayaan kah? Ya, asal engkau pindah, engkau bisa kerja di tempat saya, atau apa lagi saudara? Ya, iming-iming untuk saudara ngikutin jalan yang saudara, yang klinik, tahu klinik ya saudara ya. Ya, pakai perdukunan ya saudara, merasa nih gereja Tuhan udah mentok nih, udah coba cara lain deh ya. Saudara, walaupun sudah rasanya mentok, perkatakan kepada dirimu, ya, hai jiwaku, pujilah Tuhan,
Berharaplah hanya kepada Dia. Maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mengkompromikan imannya. Percayalah saudara. Saya sungguh-sungguh dorong saudara dari atas mimbar ini untuk tetap berjalan melewati lembah kekelaman. Kenapa? Karena lembah kekelaman ini pasti akan ada ujungnya saudara. Dan gadanya dan tongkatnya itu ada bersama dengan kita. Di depan nanti saudara, ada rumput yang hijau. Ya, ada saudara air yang tenang. Tetapi ketika engkau berhenti berjalan di lembah kekelaman, engkau akan engkau akan berakhir di dalam lembah kekelaman. Cuman sampai di padang gurun saudara. Ya, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Makanya saudara jangan sampai tidak ikutan pertemuan-pertemuan online saudara. Supaya kita tetap bergandengan tangan walaupun masih secara virtual. Tetapi kita akan sampai ke garis finish bersama-sama. Yang mau katakan amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat Natal tahun ini yang tetap luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa karena Natal ini Engkau menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, kesetiaan-Mu kepada kami yang tidak setia ini. Biar melalui Natal ini Tuhan, kami terus Tuhan semakin bersungguh-sungguh membalas semua kasih dan setia-Mu. Kami tidak lagi main-main. Kami beri yang terbaik di hari-hari ini. Dan kami mau perkatakan kepada diri kami untuk kami terus mau menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami bersungut-sungut, kalau kami marah mungkin karena kami nggak terima THR. Kalau kami marah mungkin karena kami nggak bisa lagi beli kado Natal. Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena Allah tetap sama, Natalnya tetap sama, tidak pernah berubah, yaitu tanda kasih-Mu kepada kami. Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau bangkit. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Pentakosta yang pertama, kedua dan yang ketiga ini Tuhan. Untuk kami sama-sama melaksanakan amanat agung. Untuk membawa pulang jutaan jiwa masuk dalam kerajaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Aku berdoa saat ini Bapak, terus bangkitkan iman gereja-Mu. Mari saudara angkat kedua belah tangan-Mu. Bapak, aku berdoa Tuhan tidak ada satu pun yang terhilang. Semuanya Tuhan akan berjalan dengan kepala tegak. Aku berdoa yang sempat kompromi dengan dunia, maka hari ini aku putuskan semuanya. Patahkan semua ikatan-ikatan jalan keluar yang tidak kudus yang sempat diambil oleh anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan. Kami mau tetap menghidupi kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sisa tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap terima mujizat dan kemenangan dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas saudara. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Buka hatimu, angkat wajah dan kedua belah tanganmu, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sejak hari ini, sampai nanti Dia datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you abundantly.